Pasar Cikopo, Subang, sudah lama menjadi denyut ekonomi rakyat kecil. Namun pagi itu, suasana yang biasanya riuh justru terasa berat. Para pedagang menunduk saat sekelompok pria berbadan besar, mengenakan jaket loreng ormas GRIB, mondar-mandir sambil menagih uang keamanan. Tak ada yang berani melawan. Bahkan seorang ibu penjual sayur yang baru membuka lapaknya langsung dimaki karena telat membayar retribusi ilegal. Preman-preman itu tak segan menjambak dagangan jika ada yang berani membantah. Deddy Mulyadi, mantan Bupati Purwakarta yang kini dikenal sebagai tokoh rakyat, menyamar pagi itu. Ia mengenakan jaket lusuh, topi, dan berjalan pelan menyusuri pasar dengan kamera tersembunyi di tas pinggang. Sejak lama ia mendengar keluhan warga, tapi pagi ini ia ingin menyaksikan sendiri. Ia melihat langsung seorang pedagang tahu digertak karena tidak menyetor Rp10.000. "Kalau nggak mau bayar, silakan angkat kaki dari sini," bentak preman itu sambil menunjuk wajah si pedagang. Hati Deddy terbakar, bukan hanya karena aksi premanisme itu, tapi karena ia tahu siapa di balik semua ini, GRIB, ormas yang dipimpin Hercules, eks-preman Tanah Abang yang kini punya jaringan luas sampai ke daerah-daerah. Parkir liar, retribusi siluman, bahkan pengamanan proyek seringkali disusupi kelompok ini. Yang lebih menyakitkan, sebagian aparat justru memilih diam atau bahkan terlibat. Setelah meninggalkan pasar, Deddy duduk di bangku taman dan membuka ponselnya. Ia menonton ulang rekaman kamera tersembunyinya. Wajah preman yang mengancam, tangan yang memalak, dan tangisan pedagang menjadi bukti nyata bahwa negara telah lama absen di tengah rakyat kecil. "Cukup sudah," gumamnya, dengan mata menatap tajam ke kejauhan. Ia menelpon ajudan kepercayaannya. "Siapkan rapat malam ini, kita bentuk tim." Malam harinya, di sebuah pendopo sederhana, Deddy mengumpulkan puluhan tokoh muda, aktivis, mantan pendekar, dan tokoh masyarakat. Rapat digelar tertutup. Ia memutar video yang tadi direkam di pasar. Semua yang hadir terdiam, tak sedikit yang menahan emosi. Deddy lalu berdiri dan berkata tegas, "Kalau negara tidak bisa hadir, maka kita yang harus hadir. Kita tidak boleh membiarkan rakyat terus dipalak di tanahnya sendiri." Salah satu peserta rapat, mantan pesilat dan tokoh pemuda bernama Endang, angkat tangan. "Kang Deddy, kalau kita lawan, mereka bisa kirim orang dari Jakarta. Mereka banyak uang, banyak backing." Tapi Deddy hanya tersenyum kecil. "Kita tidak butuh uang. Kita punya hati, dan ketika rakyat bergerak bersama, tak ada yang bisa melawan." Ucapan itu disambut tepuk tangan membahana. Di sudut ruangan, beberapa pemuda mulai merancang skema patroli, pendataan titik parkir liar, dan sistem pelaporan berbasis masyarakat. Deddy mengusulkan nama gerakan ini, Satgas Anti Preman. Ia menolak nama-nama agresif. "Kita bukan pasukan perang. Kita penjaga moral dan rasa aman warga," ujarnya. Tapi satu hal ia tekankan, semua harus siap menghadapi risiko. Menjelang tengah malam, setelah rapat ditutup, Deddy duduk sendiri di teras pendopo. Angin malam meniup rambutnya pelan. Ia sadar, langkah yang diambilnya bukan langkah ringan. Tapi membiarkan preman menguasai ruang hidup rakyat lebih menyakitkan daripada luka fisik. Malam itu, di dalam hati Deddy Mulyadi, bara telah menyala. Dan bara itu akan menjadi api yang membakar ketakutan rakyat terhadap premanisme. Hujan rintik menyambut pagi di pendopo Deddy Mulyadi. Kabut tipis menggantung di atas sawah yang mengelilingi tempat itu, namun di dalam, semangat justru membara. Belasan wajah baru hadir pagi itu, perwakilan RT, pengurus masjid, ibu-ibu penggerak UMKM, sampai beberapa tokoh pemuda yang punya pengaruh di kampung. Mereka datang karena satu alasan, panggilan moral. Mereka telah menonton rekaman yang disebar Deddy semalam di grup WA komunitas. Aksi premanisme yang terang-terangan membuat darah mereka mendidih. Deddy berdiri di depan papan tulis besar dengan spidol merah di tangannya. Di balik senyumnya yang biasa terlihat di media sosial, kini tergambar ketegasan yang jarang muncul. Ia memulai pemaparan rencana pembentukan Satgas Anti Preman, bukan sebagai pasukan tandingan ormas, tapi sebagai gerakan sipil yang terstruktur dan punya legitimasi moral. "Kita tidak melawan kekerasan dengan kekerasan," ucapnya tegas. "Kita lawan dengan kedisiplinan, keberanian, dan kekompakan.
Para peserta menyimak dengan penuh perhatian. Seorang pria bertubuh kekar bernama Asep, mantan petarung jalanan yang kini aktif di Karang Taruna, mengangkat suara. "Pak Dedi, kalau GRIB bawa backing dari Jakarta, mereka bisa kirim puluhan orang buat merusuh." Dedi menatap Asep, lalu berkata lirih namun dalam, "Yang bisa mengalahkan rasa takut adalah rasa percaya. Kalau kita ragu hari ini, maka anak-anak kita akan jadi korban besok." Di sisi lain ruangan, seorang ibu parubaya bernama Bu Retno, pengelola pasar rakyat, mengisahkan bagaimana lapaknya pernah dibongkar karena tak mau menyetor. Ia mengusap air mata sambil berkata, "Saya jualan tempe, Pak. Tapi harus bayar ke mereka tiap minggu. Kalau enggak, digertak, dikata-katain. Kami ini orang kecil, cuma ingin hidup tenang." Cerita Bu Retno menyentuh hati semua yang hadir. Sunyi menyelimuti ruangan beberapa saat. Setelah suasana mereda, Dedi mengeluarkan peta besar wilayah-wilayah rawan. Setiap titik diberi warna merah sebagai zona pengaruh preman. Ia membagi para relawan ke dalam kelompok kecil yang akan bertugas memetakan kondisi lapangan secara lebih rinci. Setiap tim akan menyatu dengan warga, tidak menimbulkan kecurigaan, namun mencatat aktivitas ilegal secara diam-diam. Semua ini adalah langkah awal sebelum Satgas tampil terbuka di depan publik. Dedi juga menugaskan tim media untuk menyiapkan narasi perjuangan rakyat kecil yang dikemas dalam bentuk video dokumenter. "Kita harus memukul bukan dengan tinju, tapi dengan fakta. Biarkan rakyat melihat siapa sebenarnya penindas mereka." Ia ingin setiap langkah Satgas terekam, terdokumentasi, dan jadi bukti sejarah bahwa masyarakat pernah melawan ketakutan secara terhormat. Sebelum rapat berakhir, Dedi menyerahkan satu map berisi draft surat kepada seorang pengacara muda bernama Diah. Isinya adalah pengajuan legalitas Satgas Anti Preman kepada pemerintah provinsi dan DPRD. Dedi tahu, perjuangan ini tak boleh hanya bermodal semangat. Harus ada perlindungan hukum agar perjuangan ini tak mudah dipatahkan oleh aparat yang sudah lama tutup mata. Dia menerima map itu dengan mata berbinar. "Saya akan kawal sampai ke meja gubernur, Kang." Saat matahari mulai menampakkan sinarnya dari balik awan, Dedi berdiri di depan pintu pendopo, menatap sawah yang membentang luas. Di balik hamparan itu, ia tahu tantangan sudah menunggu. Tapi dengan orang-orang yang kini berdiri di sisinya, ia percaya ini bukan lagi perjuangan seorang Dedi Mulyadi, melainkan gerakan rakyat yang tak bisa dihentikan. Dan Subang akan jadi titik awalnya. Di sudut Jakarta Barat, markas pusat GRIB tampak lebih sibuk dari biasanya. Telepon genggam salah satu koordinator wilayah Jawa Barat berdering tanpa henti. Laporan masuk bertubi-tubi, pos parkir mereka di Subang digantikan oleh anak-anak muda berseragam oranye, mengatasnamakan Satgas Anti Preman. Beberapa lokasi bahkan sudah ditertibkan, dan warga mulai berani menolak menyetor. Ini dianggap ancaman langsung terhadap pengaruh dan bisnis Hercules. Hercules, tokoh legendaris yang dikenal memiliki jaringan kuat lintas ormas dan oknum, mendengar kabar itu langsung dari tangan kanannya, Yance. Wajahnya tak menunjukkan amarah, tapi tangannya mengepal di atas meja. "Dedi Mulyadi sudah kelewat batas," katanya dingin. Ia tidak suka jika wilayah kekuasaannya disentuh tanpa izin. Apalagi oleh sosok yang kini mendapat simpati luas dari masyarakat. Ini bukan sekadar urusan uang, ini soal dominasi. Sementara itu, di lapangan, ketegangan mulai terasa. Di pasar tradisional Karawang, belasan pria bertato tiba-tiba datang dengan truk terbuka. Mereka menyisir lapak dan mencabut spanduk Satgas. Salah satu anggota Satgas yang mencoba menegur dipukul hingga babak belur. Kejadian itu terekam warga dan kembali viral di media sosial. Warganet geram. Komentar membanjiri video dengan kalimat, "Negara di mana?" Dedi Mulyadi menonton video itu malam harinya di ruang kerjanya. Tak satu kata pun keluar dari mulutnya, tapi sorot matanya tajam. Ia tahu ini bukan lagi sekadar reaksi spontan. Ini manuver, sebuah sinyal bahwa GRIB memilih menyerang balik, bukan mundur. Ia segera menghubungi Endang dan Asep, menyusun rencana pengamanan tambahan untuk markas dan anggota Satgas. Ia juga menugaskan tim dokumentasi untuk merekam bukti intimidasi secara rinci. Keesokan harinya, Dedi membuat langkah berani.
Ia menggelar konferensi pers terbuka di depan pasar Cikopo. Dikelilingi warga dan anggota Satgas, ia berbicara lantang, "Ini tanah rakyat. Bukan ladang pungli preman. Kami tak akan mundur. Jika perlu, saya akan berdiri paling depan melawan siapapun yang menakut-nakuti warga." Pernyataannya ditayangkan di televisi nasional, dan langsung menyulut perhatian publik. Namun efek dari keberaniannya datang cepat. Seorang pengemudi ojek online yang tergabung sebagai relawan Satgas ditemukan dianiaya di dekat SPBU tengah malam. Tak hanya luka fisik, sepeda motornya pun dibakar. Aksi ini menyulut ketakutan. Beberapa relawan mulai khawatir, bahkan keluarga Dedi mulai merasa resah. Tapi ia tetap teguh, menyatakan bahwa ketakutan adalah musuh utama yang harus dikalahkan. Di sisi lain, beberapa anggota DPRD mulai menyatakan dukungan terbuka kepada gerakan ini. Mereka menyebut langkah Dedi sebagai langkah konkret membangun rasa aman warga. Namun tak sedikit pula yang menuduhnya sedang mencari panggung politik menjelang pemilu. Bagi Dedi, semua tuduhan itu tak berarti apa-apa. Ia tidak sedang mencari kekuasaan, tapi membela hak hidup masyarakat kecil yang telah lama terinjak. Sementara GRIB terus mengatur langkah berikutnya, Hercules mulai menyusun pasukan cadangan. Ia tahu Dedi bukan lawan biasa. Ini bukan tentang benturan otot, tapi tentang pertarungan citra dan pengaruh. Dan jika tak ditanggulangi dengan cepat, gerakan kecil dari Subang ini bisa menjalar ke seluruh Jawa Barat. Maka Hercules memutuskan, kalau Dedi mau main api, kita bakar sekalian panggungnya. Fajar belum sempurna menyingsing ketika puluhan relawan Satgas Anti Preman berkumpul di halaman pendopo Dedi Mulyadi. Mereka datang dari berbagai desa, membawa tekad yang sama, mengembalikan ketertiban tanpa ketakutan. Mengenakan rompi oranye khas Satgas dan helm sederhana, mereka membentuk barisan rapi, dipimpin oleh Asep dan Endang. Dedi berdiri di hadapan mereka, menyampaikan satu pesan, "Hari ini kita bukan melawan orang, tapi membebaskan ruang publik dari rasa takut." Target pertama adalah jalur pertokoan Simpang Kalijati, yang dikenal sebagai sarang pungli berkedok jasa parkir. Dalam waktu singkat, Satgas menyisir area itu. Mereka menurunkan plang-plang ilegal, mencopot cat tanda parkir liar, dan mengedukasi pemilik toko agar tak lagi membayar kepada pihak tidak resmi. Tindakan itu direkam langsung oleh tim media dan disiarkan di kanal YouTube Dedi. Tayangan tersebut sontak viral, menampilkan momen ketika warga bersorak dan bertepuk tangan menyaksikan keberanian tim relawan. Tak berselang lama, beberapa pria asing muncul dari arah belakang toko. Mereka bertato, mengenakan topi miring, dan menenteng rokok di tangan. Salah satunya meludah ke tanah, menatap Satgas dengan sinis. "Mau main bersih-bersih? Siap-siap dikubur," katanya sambil mengayunkan bahu. Namun Asep berdiri di depan, tanpa gentar. "Kita nggak takut, yang takut itu yang ngumpet di balik pungli." Ketegangan memuncak, tetapi warga yang berkumpul tak mundur, justru ikut berdiri di belakang Satgas. Insiden itu menjadi simbol kekuatan kolektif. Saat para preman mencoba menyerang, puluhan pemuda setempat berdiri menghadang. Tidak ada baku hantam, tapi keberanian warga membuat lawan ciut dan mundur perlahan. Momen ini mempertegas bahwa Satgas bukan milik Dedi semata, melainkan gerakan akar rumput yang lahir dari keresahan nyata. Beberapa hari kemudian, pos liar di 5 titik serupa dibongkar dengan pola yang sama, damai, tegas, dan direkam untuk publik. Namun, tak semua titik semudah itu. Di daerah Pamanukan, Satgas dihadang oleh kelompok tak dikenal yang membawa senjata tajam. Mereka tak menyerang langsung, tapi jelas menunjukkan intimidasi. Dedi yang menerima laporan itu langsung turun ke lokasi, ditemani wartawan dan tokoh agama setempat. Kehadirannya membuat situasi mereda. Ia berdialog langsung dengan pemuda-pemuda intimidator dan menyatakan, "Kalau kalian mau kerja, saya siap bantu cari solusi. Tapi kalau kalian pilih jadi hantu rakyat, kita akan lawan bersama." Tawaran Dedi menggugah sebagian dari mereka. 3 pemuda yang semula galak malah mengaku dipaksa menjadi penarik setoran oleh oknum di atas. Mereka takut keluar karena diancam. Cerita itu membuka mata bahwa sistem premanisme bukan hanya kekerasan jalanan, tapi juga rantai eksploitasi. Dedi lalu membuka program rehabilitasi, pelatihan kerja,
bantuan usaha kecil, dan pengawalan hukum bagi yang mau berubah. Ia sadar, memberantas preman bukan hanya soal menggertak balik, tapi membuka jalan pulang bagi mereka yang tersesat. Dalam 1 pekan, laporan masuk bertubi-tubi. Pasar yang sebelumnya gelap mulai terang. Jalan-jalan yang tadinya penuh oknum pungli mulai bersih. Media mulai menyebut ini sebagai revolusi jalanan Subang. Meski belum menyentuh semua wilayah, dampaknya terasa luas. GRIB mulai kehilangan pijakan di beberapa titik. Namun di balik keberhasilan ini, bisik-bisik mulai terdengar. Hercules dikabarkan sedang menyusun langkah besar, dan Deddy Mulyadi masuk dalam daftar hitam. Sore itu, di ruang kerjanya, Deddy menatap layar laptop yang menampilkan email ancaman. Ia menghela napas panjang, bukan karena gentar, tapi karena sadar perjuangan ini belum usai. Justru kini medan tempurnya berpindah ke level lebih tinggi. Ia tahu, yang akan datang bukan hanya gertakan jalanan, tapi permainan yang jauh lebih gelap. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak akan berhenti. Operasi pembersihan baru saja dimulai. Langit Jakarta malam itu mendung, seolah mencerminkan suasana hati para petinggi GRIB yang berkumpul di sebuah rumah makan elit di bilangan Kebon Jeruk. Hercules duduk di tengah, dikelilingi oleh para koordinator lapangan dari berbagai daerah. Wajahnya datar, tapi nada bicaranya mengandung bara. "Kita terlalu lembek," katanya pelan namun menghentak. "Satu orang dari Subang bikin jaringan kita goyah. Saatnya beri pelajaran." Rencana disusun cepat. Tim lapangan dari Jakarta akan dikirim ke Subang dan Karawang, menyamar sebagai pedagang dan sopir angkutan umum. Tugas mereka, menggali kelemahan Satgas, mencari titik lengah, lalu menyusup untuk menyebar ketakutan. Di saat yang sama, GRIB mengaktifkan kembali simpul-simpul lama yang pernah diamankan, termasuk oknum mantan aparat yang punya pengaruh. Mereka ingin membalikkan keadaan dengan cara tak terduga. Sementara itu, di Subang, Deddy Mulyadi merasakan perubahan atmosfer. Beberapa relawan melaporkan adanya orang asing yang berkeliaran di lingkungan pasar sambil memotret dan mencatat. Mereka tak terlihat seperti preman, namun gerak-geriknya mencurigakan. Asep, yang mengoordinasi patroli malam, mulai merasakan tekanan meningkat. "Kang, ini bukan anak-anak lokal. Mereka terlatih. Ada yang mantan militer," bisiknya kepada Deddy. Malam harinya, sebuah mobil Satgas ditemukan dalam kondisi rusak parah di tepi sawah. Ban digembosi, kaca dipecahkan, dan cat semprot bertuliskan, "Pulang atau hilang," menodai bodinya. Kejadian itu mengguncang mental sebagian anggota. Rasa gentar mulai menyelinap. Beberapa keluarga relawan mulai meminta anak-anak mereka berhenti ikut operasi. Tapi Deddy tak tinggal diam. Ia kumpulkan mereka semua dan berkata, perjuangan sejati diuji saat lawan mulai panik. Justru itu tanda mereka takut. Media sosial kembali bergemuruh. Video-video tentang sabotase dan intimidasi beredar luas. Tapi alih-alih membuat publik ciut, simpati justru membesar. Tagar-tagar berani bersama Deddy viral di Twitter. Sejumlah tokoh publik mulai menyuarakan dukungan terbuka, termasuk musisi dan akademisi. Bahkan, seorang mantan jenderal mengunggah video dukungan dan menyebut Deddy sebagai pelopor keberanian sipil dalam melawan premanisme sistematis. Deddy merespons dengan langkah taktis. Ia menggelar apel besar Satgas terbuka di alun-alun Subang. Di tengah ribuan massa, ia menegaskan bahwa tidak ada langkah mundur. Kalau mereka kirim intel, kita kirim cahaya. Kalau mereka sebar ancaman, kita sebar keberanian. Jangan beri ruang untuk rasa takut tumbuh lagi di tempat ini. Kalimat itu disambut sorakan meriah, menciptakan atmosfer moral yang membara. Tak lama berselang, Deddy mendapat undangan dari Menteri Dalam Negeri untuk bertemu di Jakarta. Beberapa pihak menyarankan agar ia tak hadir, khawatir akan jebakan atau tekanan politik. Namun Deddy memilih tetap berangkat. Kalau niat kita lurus, kita tak perlu bersembunyi, ucapnya sebelum menaiki mobil menuju ibu kota. Ini bukan hanya soal pertemuan, tapi bentuk perlawanan dalam ranah yang lebih tinggi. Di sisi lain, Hercules mulai menyadari bahwa medan ini bukan hanya pertarungan lapangan, tetapi juga perebutan hati masyarakat. Ia murka ketika tahu bahwa beberapa simpatisan GRIB mulai berbalik arah karena melihat perubahan nyata di daerahnya. Kalau rakyat mulai berpikir,
kita kehilangan taring, gumamnya lirih. Dan itulah saat ia memutuskan langkah terakhir, menyiapkan serangan yang bukan hanya fisik, tapi juga politik. Sesuatu yang akan menguji nyali dan integritas Deddy Mulyadi hingga batas akhir. Sementara Deddy Mulyadi tiba di Jakarta untuk bertemu pejabat kementerian, di sebuah rumah kontrakan yang tampak tak mencolok di Cengkareng, rapat gelap digelar. Hercules duduk di kursi rotan sambil memandangi papan rencana aksi. Kita sudah cukup bermain diam. Sekarang waktunya membuat Subang lumpuh dalam semalam, katanya dengan nada datar, tapi penuh ancaman. Ia tak lagi sekadar ingin mempertahankan wilayah, tapi menghancurkan semangat perlawanan yang sedang tumbuh. Rencana dimulai dari sabotase skala besar. Beberapa jalur distribusi bahan pokok di Karawang dan Subang yang selama ini dikuasai kaki tangan GRIB akan ditutup sementara. Truk-truk logistik dibelokkan paksa, gudang diintimidasi agar tak mengirim stok ke pasar. Tujuannya satu, menciptakan kepanikan ekonomi. Jika pasar kosong, rakyat gelisah, dan Satgas akan dipersalahkan karena dianggap mengacaukan stabilitas. Di tengah rapat di kantor Kemendagri, Deddy menerima pesan singkat dari Asep, pasar Panjang lumpuh, stok habis, warga panik. Diduga sabotase. Deddy hanya menatap layar ponsel tanpa mengubah ekspresi wajahnya. Ia tahu ini bagian dari permainan yang lebih kejam. Namun, di hadapan para pejabat negara, ia justru semakin berani. Kalau sistem hukum kita kalah oleh sistem ketakutan, maka preman akan jadi tuan rumah di negeri ini, ucapnya di forum resmi itu. Ucapan itu terekam kamera dan menyebar cepat di media. Sore harinya, ia kembali ke Subang dan langsung menggelar rapat darurat bersama para koordinator pasar dan koperasi lokal. Dalam tempo singkat, ia membentuk tim logistik mandiri, menghubungkan langsung petani dan nelayan dengan pasar tanpa perantara. Truk milik warga disulap jadi armada darurat. Meski sederhana, inisiatif ini membangkitkan harapan. Warga kembali tersenyum, meski bayang-bayang teror masih mengintai. Hercules mendengar manuver itu dan naik pitam. Ia sadar, setiap tekanan yang diluncurkan justru berbalik menjadi kekuatan moral bagi Deddy. Maka ia memainkan kartu terakhir, menyusupkan provokator ke tengah-tengah relawan untuk menebar hoaks dan adu domba. Fitnah disebar, menyebut Satgas ditunggangi partai, atau bahwa Deddy mencari popularitas semata. Bahkan ada yang menghembuskan isu bahwa beberapa anggota Satgas menerima bayaran dari pihak asing. Namun, strategi licik itu tak berjalan mulus. Salah satu provokator tertangkap saat menyebarkan selebaran palsu di terminal bus. Ia dibekuk warga dan diinterogasi secara terbuka. Dari situ terungkap bahwa ia diberi upah dan diarahkan oleh oknum yang punya akses ke salah satu markas GRIB di Bekasi. Video pengakuannya tersebar luas, membalikkan narasi yang sempat bergulir. Sekali lagi, publik berpihak pada transparansi yang Deddy junjung tinggi. Di tengah hiruk-pikuk, Hercules mulai merasa posisinya terdesak. Reputasinya sebagai penguasa jalanan dipertaruhkan. Namun lebih dari itu, harga dirinya sebagai Raja Bayangan Jakarta mulai terkikis. Ia sadar, Deddy bukan tipe lawan yang bisa ditaklukkan dengan ancaman biasa. Sosok itu bukan hanya memiliki keberanian, tapi juga kecerdasan sosial dan dukungan rakyat. Kita harus buat dia terpukul secara pribadi, ujar Hercules, kini beralih ke taktik menyasar kehidupan pribadi sang tokoh. Malam pun turun, membawa hawa dingin yang tak biasa di Subang. Di rumah Deddy, sebuah surat tanpa pengirim tiba. Isinya hanya satu kalimat, jangan sampai keluargamu yang kena. Itu bukan sekadar ancaman, itu taring terakhir Hercules, yang kini menyasar titik paling rapuh. Tapi Deddy, yang membaca surat itu tanpa berkedip, hanya berkata lirih, kalau aku harus jadi tameng bagi rakyat, maka aku rela. Dan malam itu, ia mengunci pintu rumahnya dengan lebih tenang dari sebelumnya, karena ia tahu badai akan segera datang, dan ia telah siap berdiri di tengahnya. Subuh menjelang saat kabar tersebar bahwa Deddy Mulyadi menerima ancaman terhadap keluarganya. Namun, bukannya melemah, semangat di lapangan justru berkobar lebih kuat. Para relawan, warga pasar, dan pemuda desa berkumpul di alun-alun Subang tanpa dikomando. Spontan, mereka menyatakan kesiapan menjaga keamanan tokoh yang mereka anggap sebagai benteng terakhir melawan ketidakadilan.
Malam itu, wajah-wajah lelah berubah menjadi nyala tekad, tak lagi hanya sekadar relawan, melainkan pelindung harapan rakyat. Di balik layar, Asep dan Endang bergerak cepat. Mereka mulai melacak jaringan GRIB yang menyusup ke lingkaran Satgas. Lewat bantuan dari beberapa mantan intelijen yang bersimpati, mereka mendapatkan peta kekuatan musuh. Salah satu lokasi yang dicurigai sebagai markas penyusup berada di pinggiran Purwakarta, sebuah bangunan tua bekas pabrik yang kini dijaga oleh preman bersenjata. Tak butuh waktu lama, Dedi menginstruksikan langkah cepat, tapi bukan serangan, melainkan penggembosan lewat kekuatan hukum. Bersama tim hukum lokal dan LSM, Dedi mengajukan laporan resmi ke Polda Jabar terkait intimidasi, sabotase, dan ancaman pembunuhan. Tak hanya itu, ia menyampaikan bukti-bukti berupa video, rekaman suara, dan surat ancaman yang dikumpulkan. Selama berminggu-minggu, langkah itu mengejutkan GRIB, yang selama ini terbiasa bermain di bawah bayangan. Kini, sorotan hukum mulai menyusup ke celah-celah yang dulu mereka kuasai. Sejumlah oknum mulai panik dan berusaha menghilangkan jejak. Sementara proses hukum berjalan, masyarakat Subang melancarkan perlawanan sosial. Warung, tukang ojek, hingga sopir angkot memasang stiker bertuliskan, "Bebas preman, milik rakyat," di kendaraan dan tempat usaha mereka. Simbol sederhana itu menjadi tanda solidaritas. Anak-anak muda mendirikan posko keamanan warga di tiap kampung, lengkap dengan jadwal ronda malam. Mereka tak bersenjata, tapi kekompakan mereka lebih tajam dari golok manapun. Hercules menerima kabar ini dari salah satu orang kepercayaannya. Ia terdiam lama, lalu berkata lirih, "Subang bukan lagi tanah kosong. Mereka telah punya jiwa." Ia tahu, saat sebuah wilayah menemukan identitas dan keberanian, maka kekuatan otot akan kalah oleh kekuatan moral. Namun, ego dan harga diri sebagai penguasa jalanan memaksanya bertahan. Ia perintahkan satu operasi terakhir, penculikan simbolik. Targetnya bukan Dedi, tapi salah satu koordinator muda Satgas, sebagai peringatan. Tapi kali ini Subang telah bersiap. Rencana penyergapan terhadap koordinator muda bernama Fikri berhasil digagalkan oleh warga. Saat 3 orang asing mencoba menarik Fikri ke dalam mobil, puluhan warga muncul dari balik warung dan gang sempit. Mereka mengepung, menangkap, lalu menyerahkan pelaku ke kantor polisi. Rekaman kejadian itu viral, membuktikan bahwa rakyat kini tak hanya berharap pada tokoh, tapi juga sudah menjadi bagian dari perlawanan itu sendiri. Di kantor kepolisian, salah satu pelaku mengaku dibayar untuk mengacaukan situasi. Ia menyebut nama yang mengejutkan, mantan pejabat lokal yang dulu punya hubungan bisnis dengan GRIB. Fakta ini memperluas medan konflik, bukan lagi antara rakyat dan preman, tapi antara dua sistem, ketulusan dan kepentingan. Dedi memanggil seluruh timnya malam itu, dan dengan suara pelan namun tegas ia berkata, "Perlawanan ini bukan akhir. Ini awal dari kemerdekaan sipil yang sesungguhnya." Keesokan paginya, ribuan warga memenuhi lapangan desa untuk mengikuti apel kebangkitan rakyat Subang. Di atas panggung sederhana, Dedi berdiri tak hanya sebagai pemimpin, tapi sebagai lambang harapan. Ia mengangkat tangan dan berkata, "Premanisme bisa tumbuh karena ketakutan. Tapi hari ini, kita tanam keberanian di tanah kita. Dan tidak ada satupun yang bisa mencabutnya lagi." Sorakan membahana, dan Subang pun menjawab ancaman dengan tekad yang tak lagi bisa dibungkam. Pagi itu Jakarta dikejutkan oleh penangkapan beberapa tokoh ormas di berbagai titik. Operasi serentak dilakukan oleh Polda Metro Jaya dibantu unit khusus Mabes Polri. Di antara yang digiring petugas, terdapat nama-nama yang selama ini dikenal, tak tersentuh, para koordinator lapangan GRIB dan mantan backing aparat. Semua ini adalah hasil dari laporan dan bukti yang dibawa Dedi Mulyadi ke pusat. Taring hukum akhirnya digerakkan oleh keberanian sipil. Sementara itu, Hercules yang selama ini dikenal sebagai penguasa gelap ibu kota, memilih menghilang dari sorotan. Rumahnya di bilangan Grogol sepi, markasnya kosong, dan anak buahnya mulai tercerai-berai. Kekuasaan yang dibangun bertahun-tahun dengan intimidasi dan kekerasan, runtuh dalam waktu singkat saat keberanian rakyat mulai menyebar dari Subang ke kota-kota lain. Wilayah yang dulu ia kuasai, kini dipenuhi mural bertuliskan, "Jangan takut."
Di Subang, Satgas Anti Preman yang dibentuk Dedi kini menjelma menjadi Gerakan Rakyat Mandiri. Tak lagi bersifat sementara, mereka menjadi kekuatan sipil yang terorganisir dan dilindungi oleh payung hukum lokal. Pasar-pasar kini tertib tanpa pungutan liar, tukang parkir resmi kembali bekerja. Dan suasana aman menyelimuti aktivitas harian warga. Subang menjadi simbol keberhasilan perlawanan tanpa senjata. Namun kemenangan itu tak diraih tanpa luka. Beberapa relawan sempat menjadi korban kekerasan, posko pernah dibakar, dan Dedi sendiri terus menerima ancaman secara sembunyi-sembunyi. Tapi justru di sanalah nilai perjuangan terasa nyata. Bukan kemenangan yang mudah, tapi hasil dari keberanian kolektif, dari mereka yang memilih berdiri meski tahu risikonya. Dedi tak pernah mengklaim itu sebagai kemenangannya, tapi kemenangan bersama. Saat undangan dari istana datang, untuk memberikan penghargaan atas jasanya dalam menjaga ketertiban sipil, Dedi hampir menolak. Baginya, penghargaan sejati adalah pasar yang hidup, rakyat yang tenang, dan anak-anak muda yang bisa bersekolah tanpa takut ditarik iuran preman. Namun akhirnya ia hadir, bukan untuk dirinya, tapi untuk memberi pesan, bahwa rakyat kecil pun bisa mengubah sistem, jika mereka bersatu. Pidatonya di hadapan presiden dan pejabat tinggi hanya singkat. Yang kita lawan bukan orang, tapi budaya takut. Yang kita bangun bukan kekuasaan, tapi keberanian bersama. Jangan pernah remehkan kekuatan desa yang marah karena dipalak, atau ibu-ibu pasar yang bersatu karena muak. Di sanalah kekuatan negara seharusnya tumbuh. Ucapannya disambut tepuk tangan panjang, bahkan dari mereka yang dulu meragukannya. Hercules, dalam pelariannya, dikabarkan mencoba menyusun kekuatan di luar Jakarta. Namun pengaruhnya kian redup, karena pola yang ia bangun sudah terlalu lama tak berubah. Premanisme tak lagi punya tempat di tengah masyarakat yang mulai terdidik dan saling menjaga. Namanya tetap dikenang, tapi bukan sebagai simbol kekuasaan, melainkan sebagai peringatan akan bahaya membiarkan ketakutan memimpin jalanan. Subang hari ini menjadi pelajaran nasional. Bukan karena hebatnya seorang Dedi Mulyadi, tapi karena bangkitnya sebuah kesadaran, bahwa negara bukan milik elit, dan jalanan bukan tempat untuk dibisniskan oleh ormas berseragam. Dan ketika rakyat memutuskan untuk berdiri, maka tak ada preman, sekuat apapun, yang bisa terus bersembunyi di balik ketakutan yang mereka ciptakan sendiri.